Saudara-saudara yang kekasih, sahabat-sahabat GKI, kami berharap saudara-saudara senantiasa dilingkupi oleh cinta kasih Tuhan. Saya, Pendeta Gideon dari GKI Gresik. Kita bersama-sama akan memulai dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur atas segala cinta kasih yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa melingkupi kami, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-24 dan 25, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa panggilan kita sebagai komunitas yang percaya kepada Kristus adalah bagaimana kita tidak membiarkan orang-orang dalam komunitas kita itu merasa sendirian dalam hidupnya. Hendaklah saling memperhatikan, dan marilah kita saling memperhatikan. Bukan sekali memperhatikan, bukan sekali-kali memperhatikan, tapi bagaimana berempati, solidaritas, memperhatikan, itu kita lakukan terus-menerus, continue. Mari kita menjadikan hidup yang saling memperhatikan itu sebagai sebuah habit, budaya, ya. Kita budayakan untuk saling memperhatikan. Apa artinya ketika kita membaca warta gereja? Di sana majelis jemaat mewartakan yang berulang tahun, yang sakit, memperhatikan mereka, itu maknanya. Bukan sekedar, oh ya si A sakit, si B sakit, tapi bagaimana kita berempati, kita peduli, kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi juga ada sebuah tindakan konkret, bentuk perhatian kita. Kita bisa hadir di tengah-tengah pergumulannya. Hendaklah kita terus-menerus, ya, dalam ayatnya yang ke-25, biarlah kita semakin giat melakukannya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hendaklah ya saling memperhatikan, semakin giat ya. Jadi dalam ayat 25 semakin mempertegas supaya kita membangun budaya saling memperhatikan. Karena dari budaya itu, maka tidak ada orang yang merasa sendirian dalam menghadapi hidupnya. Dan itulah yang akan meneguhkan dalam setiap tantangan-tantangan, setiap pergumulan. Sekalipun harus melewati masa-masa yang tidak mudah, mereka akan dikuatkan karena tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada kita, ada saudara, ada saya yang bersama-sama. Tentu itu kita lakukan di dalam Tuhan. Kita lakukan dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jangan membiarkan mereka sendirian. Seorang yang menghadapi perjalanan hidupnya sendirian, itu sangat rawan, itu sangat membuat orang bisa menjadi sangat rapuh. Ingat,
Apa bedanya Petrus dan Yudas? Dua-duanya mengkhianati Yesus. Tapi endingnya mengapa berbeda? Kalau saudara membaca dengan teliti, satu hal yang saya dapatkan, di tengah-tengah rasa bersalah karena telah mengkhianati Yesus, Yudas lari ke tempat yang sunyi, dan pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Tetapi Petrus, ia tetap ada dalam komunitas, dan itulah yang meneguhkan. Ingat Eli? Ia lari ke tempat yang sunyi. Kenapa? Karena ia merasa sendirian. Ia merasa ditinggalkan. Itu sebabnya dia lari, sekalipun ia seorang hamba Tuhan yang diurapi. Jangan biarkan orang merasa sendirian dalam lingkup kita, keluarga kita, gereja kita, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saling memperhatikan menjadi bagian penting. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami membangun komunitas, baik sebagai keluarga, gereja, di tengah-tengah masyarakat, untuk kami saling memperhatikan satu terhadap yang lain, sehingga tidak ada orang yang merasa sendirian, terlebih saat saudara-saudara kami harus melewati perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, Engkau yang terus merawat dan mengiringi perjalanan kehidupan kami lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Saudara-saudara, temanilah orang lain. Jangan pernah membiarkan mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian. Sehingga saat hidupnya yang tersulit sekalipun, mereka dikuatkan. Tuhan memberkati. Amin.